Salam sehat dari Ibu ya, tetap semangat di dalam belajar walaupun kita masih belajar secara daring ya Nak ya. Nah, tadi kita sudah ketemu di Zoom, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi materi kita hari ini Ibu akan mengajari apa sih IRD itu dan bagaimana cara merancang IRD. Oke ya, disimak baik-baik ya Nak ya. IRD itu merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Apa saja sih bagian-bagian yang harus kita pahami untuk membuat sebuah IRD atau IRD ya? Nah, yang pertama, anak-anak Ibu harus memahami apa itu entity. Kemudian anak-anak Ibu juga harus memahami atribut. Nah, kemudian anak-anak Ibu juga harus mengetahui apa itu relasi. Kemudian anak-anak Ibu juga harus mengetahui kardinalitas ya, sehingga bisa kita bangun sebuah IRD. Sekarang kita bahas entity ya. Nah, entity itu adalah sebuah objek penting di dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Nah, entity itu bersifat konkret dan bersifat abstrak. Apa saja contoh-contoh dari entity ini gitu. Nah, contoh dari entity konkret yaitu guru ya. Jadi artinya konkret dia ya. Kemudian buku ya, kemudian misalnya di rumah sakit pasien ya, kemudian misalnya mobil ya, kemudian siswa dan yang lain-lain. Nah, contoh entity yang bersifat abstrak itu jadwal, kemudian ada juga yang termasuk transaksi ya, kemudian mata kuliah dan pekerjaan. Nah, sekarang kita bahas apa itu atribut atau field. Nah, atribut adalah karakteristik dari sebuah entity. Atribut ini berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entity. Nah, sebagai contoh, atribut dari entity mahasiswa. Nah, tentu saja yang berkaitan dengan mahasiswa adalah NIM, kemudian nama, alamat. Nah, bisa juga kita buat misalnya jenis kelamin. Nah, jadi salah satu atribut dalam sebuah entity akan digunakan sebagai primary key. Nah, relasi adalah hubungan antar entity. Nah, relasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entity yang berasal dari himpunan yang berbeda. Nah, contoh ya, dalam kasus hubungan antara entiti mahasiswa dan entiti mata kuliah ialah mengambil. Nah, kita lihat di sini ada lambang diamond. Nah, lambang diamond itu menyatakan relasi ya. Apa saja simbolik-simbolik dalam IRD? Nah, yang pertama ada yang berbentuk persegi panjang ya. Ini menyatakan himpunan dalam entity. Kemudian ada berbentuk elips. Ini menyatakan atribut. Nah, atribut yang menjadi primary key sebaiknya kita garis bawahi. Nah, yang berikutnya ada yang berbentuk diamond. Nah, ini menyatakan himpunan relasi atau relasi antara entity yang satu dengan entity yang lain. Kemudian ada garis. Ini penghubung antar himpunan relasi dengan himpunan entity atributnya. Sekarang kita masuk ke kardinalitas relasi. Kardinalitas adalah jumlah maksimum entity yang dapat berelasi dengan entity pada himpunan entity yang lain. Nah, jenis-jenisnya adalah yang pertama ada satu ke satu atau one to one, kemudian ada satu ke banyak atau one to many, ada banyak ke satu atau many to one, atau ada lagi yang terakhir adalah banyak ke banyak atau many to many. One to one itu maksudnya adalah setiap entity pada himpunan entity A
berhubungan paling banyak dengan satu entiti B. Begitupun sebaliknya. Nah, contoh ya, contoh namanya juga satu ke satu ya. Satu suami menikah dengan satu istri ya. Atau sebaliknya, satu istri menikah dengan satu suami. Nah, one to many itu adalah setiap entiti pada himpunan entiti A dapat berhubungan dengan banyak entiti pada himpunan entiti B ya, tetapi tidak sebaliknya. Nah, contohnya ya, satu kelas berisi banyak siswa, many to one ya. Nah, relasi ini adalah kebalikan dari one to many. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya, namanya juga ada kebalikan. Nah, contohnya adalah banyak pegawai pada satu departemen. Nah, perhatikan gambarnya, di mana entiti pegawai itu adalah simbolnya M yang berelasi. Relasinya adalah bekerja pada satu departemen ya. Banyak pegawai bekerja dalam satu departemen, bisa ya. Jadi dalam satu departemen itu bisa banyak karyawannya. Itu yang disebut dengan many to one, many to many ya. Setiap entiti pada himpunan A dapat berhubungan entiti pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada timbal baliknya seperti itu. Nah, contohnya ya, banyak siswa mempelajari banyak pelajaran ya. Tidak mungkin kan anak-anak ibu mempelajari hanya satu pelajaran. Nah, kita masuk ke studi kasus atau suatu bisnis rule. Diperhatikan ya studi kasusnya. Kita pilih adalah logical model. Kemudian kita pilih lagi logical model. Nah, kemudian diperhatikan di sini ya. Kita menentukan entitinya, pilih di sini new entity, ini buat sebanyak 4 ya. Ini mahasiswa. Mahasiswa kita pilih oke. Kemudian masuk lagi entiti yang kedua adalah dosen. Ya, dosen. Entiti yang ketiga adalah ruangan. Dan entiti yang berikutnya adalah mata kuliah. Nah, sekarang kita tentukan atribut dari entiti yang sudah kita buat. Ini entiti dari mahasiswa, kita double klik. Ini kita klik sebanyak jumlah atribut yang akan kita rancang. Kemudian ini kita double klik. Kemudian ini atribut yang pertama namanya name ya. Kemudian tipe datanya adalah integer. Apply. Oke. Kemudian atribut yang kedua adalah nama ya. Ini pilih tipe datanya adalah varchar. Varchar dengan ukurannya untuk nama kita buat 30 ya. Kita apply lagi, oke. Kemudian kita masuk ke alamat ya. Alamat. Kemudian tipe datanya juga varchar. Varchar size-nya 35. Kemudian apply, oke. Apply lagi, oke. Nah, kemudian kita menentukan atribut dari dosen ya. Ada 3 juga. Nah, yang pertama adalah nick ya. Tipe datanya kita buat karena ini campur bersamaan dengan biasanya ini ya integer semua ya, integer aja karena dia angka sekarang, integer ya. Kemudian apply, oke. Double klik lagi, kita buat nama. Tipe datanya ini, tipe datanya varchar.
varchar 30, apply. Oke. Yang berikutnya adalah untuk atribut dosen adalah alamat logical, kemudian atributnya untuk atribut IP datanya adalah varchar 35. Kita apply kembali. Selanjutnya kita akan menentukan relasi. Nah, entity mahasiswa mengambil mata kuliah, yaitu banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Berarti ini many to many. Nah, dengan name adalah mengambil, kemudian source-nya adalah mahasiswa, kemudian name source-nya adalah NIM, dan target adalah mata kuliah. Name target adalah KDMK. Kardinalitasnya adalah many to many. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Kurang lebih ibu minta maaf. Salam sehat dari ibu. Sampai ketemu di lain waktu. Jaga kesehatan. See you, bye bye.